Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun. Perempuan pertama yang dinikahi adalah wanita terhormat yang kaya raya dari keluarga terpandang, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Diceritakan Ibnu Hisam dalam kitab Sirah Nabawiyah, mahar Nabi Muhammad pada pernikahan pertamanya ialah 20 ekor unta betina muda. Jika dirupiahkan, mahar Rasulullah untuk Khadijah mencapai 1 miliar lebih. Semahal itukah mahar yang harus dipersiapkan untuk menikah dalam Islam? Atau cukup dengan mahar seperangkat alat sholat yang dibayar tunai? Jika seperangkat alat sholat cukup untuk mahar, kenapa generasi muda kita baik milenial maupun Gen Z cenderung menunda pernikahan? Sebelum menjawabnya, mari kita simak hukum mahar dan ketentuannya dalam Islam, serta mahar apa saja yang Rasulullah berikan untuk ke-11 istrinya. Supaya channel ini terus tumbuh dan berkembang, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Tulislah komentar positif untuk pembelajaran bagi kita semua. Mahar, hukum dan ketentuannya. Mas kawin atau mahar adalah salah satu faktor penting dalam akad nikah. Mahar juga biasa disebut dengan shodak atau mas kawin dalam bahasa Indonesia. Menurut Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha, Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i Juz 4, mas kawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah. Mas kawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syria, atau tidak disebutkan. Bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal dan mas kawin tetap wajib. Allah berfirman, "Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." Tujuan utama pemberian mahar untuk menunjukkan kesungguhan niat calon suami menikahi perempuan dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib menyatakan, disunnahkan menyebutkan mahar dalam akad nikah. Meskipun jika tidak disebutkan dalam akad, nikah tetap sah. Dalam kitab ini juga dijelaskan, tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam mahar. Ketentuan dalam mahar ialah apapun yang sah dijadikan sebagai alat tukar, barang ataupun jasa sah dijadikan mahar. Tapi disunnahkan mahar tak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih 500 dirham. 1 dirham setara 2,975 gram perak. Rasulullah menyatakan, sebentuk cincin terbuat dari besi pun bisa menjadi mahar. Artinya, mahar tidak melulu berupa benda berharga seperti emas, uang, atau lainnya. Mahar pun bisa jasa, misalnya mengajari bacaan Al-Quran. Dalam keterangan lain Rasulullah menyinggung, sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya, atau wanita yang tidak mempersulit mahar. Jadi mahar bukan tujuan utama pernikahan. Maka jangan menunda pernikahan hanya semata-mata karena mahar. Kendati mahar bukan tujuan utama pernikahan, bukan berarti laki-laki mengabaikan mahar. Jika mampu harus memberi mahar dalam jumlah banyak, kecuali tidak mampu, ya disesuaikan dengan kemampuan dan si calon istri harus menerima dengan tidak mempersulit, sebagaimana hadis berikut ini. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya anugerah dari perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar, dan dalam memberikan kasih sayang. Hadis riwayat Ahmad. Berikut adalah besaran mahar yang diberikan Rasulullah kepada para istrinya. Pertama, mahar Rasulullah SAW untuk Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Far bin Malik bin Nadar bin Kinanah Al-Quraisy Al-Asadiyah. Rasulullah menikahi Khadijah pada usia 25 tahun dengan mahar 20 bakrah atau unta betina muda. Sebagaimana yang dituliskan Ibnu Hisham dalam buku Khadijah Al-Kubra,
Jika diuangkan ke kurs rupiah saat sekarang, mahar ini mencapai 1 miliar lebih, di mana harga rata-rata unta di Arab Saudi antara 15.000 dan 25.000 rial Saudi, setara 61 sampai 101 juta rupiah. Harga anakan unta dibanderol 7.000 rial, setara 28 juta rupiah. Dan seekor unta putih berumur 4 tahun dihargai 25.000 rial, setara 101 juta rupiah. Dalam kitab Mustadrak Al-Wasail wa Mustambat Al-Masail, Husain Al-Nuri menyebut mas kawin Nabi untuk Khadijah justru lebih besar daripada itu, sebagaimana keterangan berikut. Abu Thalib melamar Sayyidah Khadijah kepada bapaknya, Khuwailid, berdasarkan mahar yang dikehendaki oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Warokoh berdiri di samping saudaranya, Khuwailid, sambil berkata, mahar Khadijah yang disegerakan, bukan ditunda, adalah 4.000 dinar emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 budak, dan itu tidak banyak bagi kalian. Abu Thalib berkata kepada Warokoh, kami ridho dengan mahar itu. Khuwailid kemudian berkata, aku ridho dan aku menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau menerima akad nikah tersebut. Sedangkan Sayyid A.A. Rauzi dalam bukunya Khadijah Al-Kubra, A Short Story of Her Life, menginformasikan bahwa pesta pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah sangat istimewa, yang tiada seorang pun penduduk Mekah pernah melihat kemewahan tersebut sebelumnya. Mahar Rasulullah untuk Saudah binti Zam'ah. Wafatnya Khadijah membuat Rasulullah sedih. Para sahabat mengutus Khawlah binti Hakim As-Salimah, istri Utsman bin Ma'sun, untuk menemui dan memotivasi Rasulullah supaya tertarik untuk menikah lagi. Alhasil, Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Saudah. Saudah binti Zam'ah termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan bersama Siti Khadijah. Ia termasuk perempuan terhormat dari sisi nasabnya. Ayahnya adalah Zam'ah bin Qais al-Quraisyah al-Amiriyah, sementara ibunya adalah As-Sumus binti Qais bin Zaid al-Ansariyah dari golongan Bani Adi bin An-Najjar. Saudah adalah janda dari Sukran bin Amr yang dinikahi Rasulullah saat usianya 55 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Menurut para ulama, pernikahan Rasulullah dengan Saudah dilaksanakan di Mekah pada tahun ke-10 kenabian. Mahar Rasulullah untuk Saudah menurut sebagian ulama 500 dirham, sebagaimana mahar Rasulullah pada istri-istri beliau yang lain. Mahar Rasulullah SAW untuk Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang ketiga dan merupakan istri Rasulullah yang masih perawan. Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi Muhammad saat usianya masih belia, yakni sekitar 6-7 tahun atas petunjuk dan perintah dari Allah. Dalam sebuah hadis, Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Namun menurut Abbas Mahmud Aqad dalam As-Siddiqah binti As-Siddiq, umur Siti Aisyah ketika berbulan madu dengan Nabi tidak kurang dari 12 tahun dan tak lebih dari 15 tahun. Ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Sa'ad yang menerangkan bahwa Siti Aisyah dilamar pada usia 9 tahun dan bulan madu pada usia sudah baligh atau 15 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah terjadi pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, tepatnya 2 tahun 5 bulan setelah peristiwa hijrah serta setahun setelah pernikahan beliau dengan Saudah binti Zam'ah. Mahar Rasulullah untuk Aisyah terbilang besar, yaitu 500 dirham. Jika dikonversikan dengan jumlah emas terbaik saat ini mencapai 200 gram. Harga emas 24 karat saat ini 1 juta rupiah per gram. Jadi total mahar Rasulullah mencapai 200 jutaan. Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz dari Yazid, dari Muhammad, dari Ibrahim, dari Abi Salamah, dari Abdurrahman, bahwa sesungguhnya ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, berapa jumlah mas kawin Rasulullah? Aisyah berkata, mas kawin Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nas. Aisyah berkata, tahukah kamu apa nas itu? Abdurrahman berkata, aku menjawab, tidak. Aisyah berkata, setengah uqiyah, jadi totalnya 500 dirham. Inilah mas kawin Rasulullah kepada istri-istrinya. Mahar Rasulullah untuk Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah, putri Umar bin Khattab yang menjanda setelah suaminya gugur dalam perang Badar. Sayyidina Umar sedih dan berkabar kepada Rasulullah
Mendapat kabar sedih tersebut, Rasulullah justru memberi Umar kabar gembira bahwa beliau bersedia menikahi Hafsah. Sebagaimana ayahnya, Hafsah wanita kuat dan tegas ucapannya. Aisyah menggambarkan sifat yang dimiliki Hafsah sama dengan Umar bin Khattab. Hafsah juga wanita yang pandai membaca dan menulis, kemampuan yang langka dimiliki kaum Hawa saat itu. Salah satu karyanya adalah terkumpulnya Al-Quran. Hafsah yang kala itu berumur 35 tahun, dinikahi Rasulullah yang berumur 61 tahun dengan mahar 400 dirham. Mahar Rasulullah untuk Zainab binti Khuzaimah. Istri Rasulullah yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdu Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilaliyah yang bergelar Ummul Masakin, yakni ibunda orang-orang miskin. Zainab menikah dengan Rasulullah setelah menjanda. Zainab sebelumnya dinikahi Abdullah bin Jahsy yang wafat dalam perang Uhud. Namun tidak lama setelah pernikahan, sekitar 2 atau 3 bulan, Zainab juga meninggal dunia. Mahar Rasulullah untuk Zainab sebesar 400 dirham dan membangunkan rumah atau kamar di sisi kamar Aisyah dan Hafsah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab diadakan walimah dengan menyembelih unta, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Rahiq Al-Maktum. Disebutkan bahwa Rasulullah meminang langsung Zainab dan ia kemudian memasrahkan urusan dirinya pada beliau. Lalu beliau menikahinya dengan mahar 400 dirham dan mengadakan walimah dengan menyembelih unta. Sebagian ulama mengatakan paman Zainab yang bernama Qabishah bin Amr Al-Hilalilah yang mengurus pernikahannya. Mahar Rasulullah untuk Hindun alias Ummu Salamah. Memiliki nama lengkap Hindun binti Abu Umayyah Hudzafah bin Al-Hughirah Al-Quraisyiyah Al-Makhzumiyah. Wanita berjuluk Ummu Salamah ini beruntung karena diperistri oleh Rasulullah setelah suaminya Abu Salamah wafat dalam perang Badar. Mulanya Ummu Salamah sedikit minder saat menerima lamaran Rasulullah, mengingat dirinya janda dengan beberapa anak dan usianya sudah tak lagi muda. Namun semua itu tidak menjadi pertimbangan Rasulullah. Bahkan saat ia menyampaikan usianya sudah tua, Rasulullah menjawab, "Usiaku jauh lebih tua darimu." Mahar Rasulullah untuk Hindun terbilang besar. Dalam beberapa sumber disebutkan, Rasulullah memberikan mahar sebesar 4.000 dirham. Di sisi lain, ada juga yang menjelaskan cukup detail mahar yang dibawa Rasulullah untuk Ummu Salamah. Ialah 2 buah batu penggiling, 1 kendi air, 1 bantal kulit, 1 kasur yang isinya serabut, sehelas kain dan anak panah. Mahar Rasulullah untuk Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy merupakan perempuan istimewa, yakni ahli ibadah dan gemar bersedekah. Zainab adalah putri bibi Rasulullah, Aminah binti Abdul Muttalib, dan janda dari Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah yang awalnya seorang budak. Pernikahan Zaid dengan Zainab tidak berlangsung lama karena tidak harmonis. Atas ketidakharmonisan itu Rasulullah menasihati Zaid agar tidak menceraikan Zainab. Namun Zaid tetap menceraikannya. Setelah masa iddah Zainab selesai, Rasulullah menikahinya dengan mahar 400 dirham. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Rasulullah menjadi mempelai pengantin dengan Zainab binti Jahsy. Beliau menikahinya di Madinah. Kemudian beliau mengundang kaum muslimin menghadiri jamuan pesta pernikahan pada siang hari. Sedangkan Zainab sendiri pernah berkata, "Demi Allah, sungguh aku bukan seperti para istri Rasulullah. Sesungguhnya mereka istri yang diberi mahar dan para suami mereka dulunya adalah para kekasih. Dan Allah menikahkan diriku dengan Rasulnya, dan hal itu termaktub dalam Al-Quran yang akan dibaca oleh setiap muslim, yang tidak dapat diganti dan tidak dapat pula dirubah." Mahar Rasulullah untuk Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah putri dari pembesar Bani Mustalik. Nama aslinya Burrah binti Al-Harith bin Abu Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Khuza'ah. Beberapa riwayat menyatakan Rasulullah menikahi Juwairiyah setelah perang Muraisy, perang antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Bani Mustalik kalah dan menjadi tawanan perang. Burrah menjadi budak Thabit bin Qais dan syarat pembebasannya harus ditebus dengan sejumlah uang. Burrah pun datang menghadap Rasulullah dan meminta untuk membebaskan dirinya serta tawanan perang lainnya. Rasulullah menyanggupi permintaan Burrah dengan syarat bersedia menikah dengan beliau. Dengan kata lain, Rasulullah membantu Juwairiyah sekaligus menikahinya dengan mahar berupa pembebasan dirinya menjadi manusia merdeka dan memerdekakan semua tawanan.
Dalam kitab Syiar A'lam Al-Nubala diterangkan dari Imam Asy-Sya'bi, dia berkata, Rasulullah memerdekakan Juwairiyah dan kemudian menikahinya, dan maharnya adalah memerdekakan semua budak dari kalangan Bani Musthalib. Lebih lanjut dijelaskan dari Juwairiyah, dia berkata, Rasulullah menikahiku saat aku berusia 20 tahun. Setelah menjadi ummahatul mukminin, Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Juwairiyah pun diberikan Rasulullah setelah mereka menikah. Mahar Rasulullah untuk Ummu Habibah. Ummu Habibah, istri Rasulullah, bernama asli Ramlah binti Abu Sufyan Syahr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syisham bin Abdi Manaf bin Qusay. Ramlah sebelumnya menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy bin Riyab al-Asadi dan dikaruniai seorang anak bernama Habibah, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah atau ibunya Habibah daripada namanya sendiri, Ramlah. Saat Ummu Habibah dan Ubaidillah hijrah ke Habasyah, suaminya murtad, keluar dari agama Islam dan memeluk agama Nasrani hingga meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang berisi agar Ummu Habibah dinikahkan dengan beliau. Pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah dengan mahar 400 dinar atas bantuan Raja Najasyi. Khalid bin Sa'id bin Ash bin Umayyah sebagai walinya. Pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah baru mengumpuli Ummu Habibah dan kemudian tinggal bersama hingga Ummu Habibah wafat. Mahar Rasulullah untuk Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai istri Rasulullah dari Bani Nazir. Sebelumnya Sofiyah istri dari Salam bin Masyikam. Namun pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Setelahnya Sofiyah menikah dengan Kinanah bin Abi Hakik yang kemudian meninggal akibat melanggar suatu kesepakatan dengan umat Islam. Pada saat itu Bani Nazir tinggal di kota besar yang disebut dengan Khaybar. Rasulullah berkeinginan memperluas agama Islam dan salah satu sasarannya adalah Bani Nazir di Khaybar. Dalam perang tersebut, kaum muslimin menang dan suami Sofiyah binti Huyai terbunuh. Lantaran kalah perang, pasukan Bani Nazir menjadi tawanan. Sofiyah pun nyaris menjadi budak Diyah al-Kalbi, namun Nabi Muhammad menyelamatkannya. Saat itu beliau memberikan tawaran apakah akan memeluk Islam atau tetap dengan agama Yahudi. Sofiyah memilih agama Islam dan dinikahi oleh Rasulullah. Pernikahan Rasulullah dengan Sofiyah terbilang istimewa. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan riwayat dalam sahihnya bahwa mahar Nabi untuk Sofiyah binti Huyai al-Akhtab adalah dengan memerdekakannya. Sedang Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi menyuruhnya mengundang kaum muslimin untuk mendatangi walimah pernikahan beliau dengan Sofiyah. Rasulullah memerintahkan membawa tikar dari kulit lalu membentangkannya dan menghidangkan di atasnya kurma, susu yang dipadatkan, dan minyak samin. Mahar Rasulullah untuk Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith pada awalnya adalah istri Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi. Mereka berdua bercerai karena beda keyakinan. Maimunah memeluk agama Islam dan suaminya sangat membenci Islam. Maimunah merupakan bibi Khalid bin Walid dan bibi Ibnu Abbas. Beliau memeluk Islam namun masih menyembunyikannya dan masih tetap tinggal di Mekah. Namun saat terwujudnya perjanjian Hudaibiyah dan kaum muslimin melakukan ibadah haji, beliau menyatakan keinginannya. Keinginan tersebut adalah bergabung dengan para sahabat serta Nabi Muhammad. Beliau lalu dinikahi oleh Rasulullah dengan mahar 400 dirham. Demikian besaran mahar Rasulullah untuk ke-11 istrinya. Ada banyak hal yang bisa dipetik menjadi pelajaran dari kisah singkat pernikahan Rasulullah dengan ke-11 wanita mulia yang dipilihnya. Setelah menyimak tentang hukum dan ketentuan mahar dalam Islam serta sejumlah kisah inspiratifnya, apakah kita yang masih single atau jomblo akan menunda nikah hanya lantaran mahar? Setiap kita punya hak untuk menentukan kapan menikah. Sebab menikah bukan soal cepat atau terlambat, pun bukan pula soal mahar, tetapi tentang siap atau tidak siap. Wassalam.